Ketika Kim Dan baru bangun di pagi hari dengan keadaan masih linglung, Kim Dan pun teringat dengan kejadian semalam yang langsung membuatnya malu atas apa yang terjadi semalam. Hingga tak lama, datanglah beberapa polisi yang langsung membawa Kim Dan ke kantor polisi. Membuat Kim Dan merasa keheranan sebab ia tak merasa melakukan kesalahan. Kim Dan pun menyampaikan kepada para polisi jika dirinya adalah pegawai di rumah itu. Tetapi polisi menjawab jika mereka diperintah membawa Kim Dan oleh Yunso si pemilik rumah. Hingga datanglah Yunso dan membuat Kim Dan menanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Kim Dan kemudian meminta waktu kepada polisi untuk bicara sebentar dengan Yunso, sebab ia merasa tak pantas diperlakukan seperti itu. Hingga Yunso pun berkata kepada Kim Dan, jika Kim Dan adalah seorang penipu karena mengetahui bahwa Kim Dan pernah bertemu dengannya sebelum melamar menjadi sekretaris. Yunso berpikir hal itu sebab saat malam tanpa sadar karena pengaruh air jahat, Kim Dan malah bercerita tentang misinya yang harus mendekati Yunso. Membuat Yunso salah paham dan berpikir jika Kim Dan adalah orang suruhan yang sengaja mendekatinya untuk memata-matainya. Kim Dan yang mendengar itu tak bisa berkata apa-apa selain mengatakan jika dirinya memang pernah bertemu sebelumnya dengan Yunso. Tetapi semua yang ia lakukan selama ini kepada Yunso adalah tulus. Kemudian Yunso kembali bertanya, siapakah orang yang telah menyuruh Kim Dan? Dengan polosnya Kim Dan berkata, yang di atas. Membuat Yunso berpikir jika yang dimaksud Kim Dan adalah bos atasannya. Padahal maksud Kim Dan adalah dewa atasannya. Membuat kesalahpahaman pun semakin besar dan kini Kim Dan pun dibawa ke kantor polisi. Yunso yang sudah terlanjur kecewa kepada Kim Dan kemudian langsung membereskan barang-barang milik Kim Dan yang masih ada di rumahnya. Yumi yang melihat itu kemudian membujuk Yunso untuk tak memecat Kim Dan, sebab prasangka Yunso belum tentu benar karena tak ada bukti jika Kim Dan adalah suruhan orang lain. Yumi malah mengatakan jika sebenarnya Kim Dan adalah orang yang tergila-gila kepada Yunso dan melakukan hal itu demi Yunso. Tetapi Yunso yang sudah tak percaya kepada Kim Dan kemudian menyuruh Yumi untuk membereskan barang-barang Kim Dan, sebab ia sudah tak mau lagi bertemu dengan Kim Dan. Sementara Kim Dan sendiri setelah keluar dari kantor polisi kemudian langsung menemui seniornya di gereja dan meminta waktu 1 malam. Sebab kali ini ia sudah tak punya tempat tinggal. Tetapi si senior langsung mengusir Kim Dan, sebab misinya belum selesai. Si senior kemudian mengatakan jika keringanan kembali diberikan kepada Kim Dan, yaitu kali ini Kim Dan tak perlu membuat Yunso jatuh cinta padanya. Dan hanya disuruh untuk membuat Yunso percaya dengan cinta serta menemukan orang yang menjadi takdir bagi Yunso. Membuat Kim Dan kembali bersemangat. Sebab ia merasa telah menemukan pria yang dimaksud yaitu adalah Kang Woo. Tetapi Kim Dan yang kelaparan kemudian meminta sedikit uang kepada seniornya. Namun sang senior langsung pergi. Sementara Kang Woo yang sedang menyiapkan proyek tim baletnya langsung dipanggil oleh Yongja. Sebab rencananya untuk menjadikan Yunso sebagai penari balet utama dipertanyakan oleh para investor. Sebab sekarang citra buruk kembali diterima oleh Yunso. Karena ternyata saat Yunso mengusir Yongja bersama keluarganya dari rumahnya, diam-diam anak pertamanya si Bondol merekam hal tersebut dan menyebarkannya ke sosial media. Membuat investor tak yakin dengan rencana Kang Woo akan berhasil menarik para penonton. Walaupun Yunso dulu adalah penari balet paling berbakat yang selalu ditunggu penampilannya. Tetapi Kang Woo menerangkan jika dengan tuduhan jelek yang sudah terlanjur tersebar tentang Yunso dan Yunso tidak bisa tampil dengan baik, maka hal itu akan lebih membuat para penonton terkagum-kagum dan otomatis cuan akan semakin besar. Si Bondol yang mendengar itu kemudian membujuk Kang Woo untuk tak memaksakan rencananya. Sebab walaupun para investor masih percaya dengan rencana Kang Woo, tetapi yang jadi masalah adalah Yunso sendiri yang belum menerima untuk menjadi penari balet utama dalam rencananya. Tetapi Kang Woo tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengatakan jika ia yakin
Yunso akan mau tampil kembali. Sementara di rumah Yunso terlihat si Nina, anak kedua Yongja dan juga merupakan penari tim balet, datang ke sana untuk mencoba lebih dekat dengan Yunso. Dan hal itu adalah perintah dari Kang Woo, walaupun sebenarnya Nina takut melakukan hal tersebut karena sifat bengis yang selalu ditunjukkan Yunso. Tetapi karena ia menaruh hati kepada Kang Woo, dengan terpaksa Nina pun menerima perintah dari Kang Woo. Hingga di sana Nina malah bertemu dengan Kim Dan, yang ternyata diam-diam juga ingin masuk ke rumah Yunso karena lapar. Tetapi saat Yunso datang, mereka berdua langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dengan Yunso. 남의 집 앞에서 울지 마. Setelah itu, dengan polosnya Kim Dan mengatakan tujuannya kepada Nina yang ingin masuk ke rumah Yunso karena lapar dan tak punya duit. Mendengar itu, Nina pun membawa Kim Dan ke restoran untuk ditraktir makanan. Di sana perbedaan seperti ibunya si Yongja dan kakaknya si Bondol terjadi. Nina ini mempunyai kepribadian baik. Hal itu dibuktikan dengan Nina yang meminta maaf mewakili keluarganya kepada Kim Dan. Karena menurut Nina, Kim Dan dipecat sebab keluarganya yang datang ke rumah Yunso tanpa permisi terlebih dahulu. Sementara di rumah Yunso, semua pekerja yang berada di sana memutuskan untuk berhenti karena sudah tak kuat dengan sikap menyebalkan Yunso. Lebih parahnya lagi, Yongja mengabari Yunso jika para dewan direksi beserta yang lainnya sudah sepakat untuk mengganti Yunso sebagai pemilik perusahaan. Dan mengatakan jika keadaan Yunso yang untuk berjalan saja membutuhkan tongkat, apalagi harus memimpin perusahaan. Hal itu sangatlah mustahil dilakukan. Mendengar itu, Yunso mengatakan kepada bibinya jika dirinya bisa kembali dan membuktikan kepada dewan direksi bahwa keadaannya baik-baik saja. Merasa dirinya harus kembali seperti dulu, Yunso kemudian berlatih agar bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat miliknya. Tetapi Yunso malah langsung terjatuh. 멀쩡해. 팔도. 됐어, 필요 없어. 잘 먹고 잘 살아라. Sesudah itu karena lapar dan tak ada pelayan di rumahnya, Yunso pun mencoba memasak. Namun lagi-lagi hal sesederhana tersebut tak bisa dilakukan Yunso. Untung saja datanglah Yumi yang membawa seorang perempuan yang bersedia menjadi pelayan Yunso. Tetapi Yunso walaupun sudah kesusahan, dengan sikap dinginnya malah menolak tawaran Yumi. Karena berasa jika perempuan yang Yumi tawarkan untuk menjadi pelayannya adalah perempuan yang dulu pernah ia pecat karena melakukan kesalahan. Tetapi Yumi berkata jika perempuan yang ia tawarkan menjadi pelayan bisa dipercaya. Sebab si perempuan itu mengetahui jika orang yang berniat mencelakai Yunso waktu itu adalah si ketua keamanan rumah dan bukanlah Kim Dan. Lalu Yumi meminta Yunso untuk membujuk Kim Dan bekerja kembali. Yunso yang mendengar itu terlihat lega. Namun di depan Yumi, Yunso berkata untuk apa membujuk Kim Dan. Ia tak membutuhkannya lagi. Keesokan harinya terlihat Yunso yang datang sendiri ke gereja tempat tinggal Kim Dan. Dan terlihat malu-malu saat menyuruh Kim Dan kembali bekerja menjadi sekretaris pribadinya. Kim Dan yang mempunyai misi langsung mau untuk bekerja kembali menjadi sekretaris pribadi Yunso. Dengan 3 syarat yang harus dikabulkan oleh Yunso. Tetapi Yunso menolak hal itu karena beranggapan jika syarat yang diminta Kim Dan berhubungan dengan kemesuman. Kim Dan pun mengatakan jika syaratnya yang ia minta malah akan menguntungkan bagi Yunso. Membuat Yunso tak punya pilihan lain lagi selain menyetujui permintaan Kim Dan. Dengan kehadiran Kim Dan di sisinya, rencana Yunso untuk bisa berjalan seorang diri mulai mengalami kemajuan. Karena Kim Dan dengan gigih terus berusaha meyakinkan Yunso. 1, 2, 3, 4. Summer heat with I. 알 수 있어. Decide to stick together. I really want something
Perasaan takut yang selalu terbayang Yunso jika berjalan sendiri seolah hilang jika ada di dekat Kim-dan. Bahkan perasaan lain kembali dirasakan Yunso ketika tingkah Kim-dan selalu membuat Yunso terpesona. Hingga Kim-dan kemudian meminta syarat yang pertama untuk dikabulkan oleh Yunso sekarang, yaitu mereka harus pergi ke kuil untuk berdoa. Dan di sana ternyata ada Kang Woo. Ternyata hal itu adalah rencana Kim-dan untuk memberikan waktu kepada Kang Woo dan juga Yunso. Karena Kim-dan sebelumnya telah bertemu dengan Kang Woo dan berjanji akan membantu Kang Woo untuk mendapatkan hati Yunso. Di sana dengan sedikit trik, Kim-dan pun menyembunyikan sepatu Yunso dengan beralasan akan mencarinya. Untuk itu, ia meminta Kang Woo untuk menjaga Yunso yang akan melakukan ritual pelepasan lentera. Hingga karena itu, momen manis tercipta untuk Kang Woo yang berusaha mendekati Yunso. Dan di sana, Kang Woo meyakinkan kembali Yunso agar mau kembali menari balet di pertunjukan akbar yang telah ia siapkan. Dan memberanikan diri datang seorang diri ke rapat dewan direksi untuk meyakinkan mereka jika Yunso adalah orang yang pantas menjadi pewaris perusahaan itu. Hingga pada akhirnya Yunso pun mau menerima tawaran Kang Woo untuk tampil kembali. Namun di momen itu pikiran Yunso malah terpikirkan dengan sang malaikat tampan yaitu Kim-dan. Keesokan harinya, saat rapat dewan direksi yang diadakan oleh Yongja dimulai. Yongja merasa jika Yunso tak akan datang. Namun tiba-tiba, Yunso datang seorang diri ke sana. 보여드린다고 했잖아요. Membuat Yongja langsung terkejut dengan kedatangan Yunso. Setelah itu, Yunso yang sedang berdua dengan Kim-dan mengucapkan terima kasih. Sebab merasa jika berkat Kim-dan, keberaniannya kembali datang. Dan menyuruh Kim-dan untuk tutup mata karena Yunso ingin memberikan sesuatu. Saat Kim-dan menutup mata, Yunso kemudian mendekatkan bibirnya kepada pipi Kim-dan untuk menciumnya. Tetapi Kim-dan malah berbalik dan terjadilah perciuman yang tak sengaja membuat Yunso panik. Tetapi langsung disusul dengan ciuman yang kedua oleh Kim-dan. 왜 고개를 돌려?